Kemarin ada salah satu subscriber yang minta review casing satu ini, karena belum ada yang buat video review lengkap casing MATX Mid Tower ini sob. Entah kenapa juga ya, nggak ada yang review. Jadi, kali ini saya akan coba bahas casing Phenom RX Rio. Namanya kayak nama orang ya, coba absen yang namanya Rio. Kita mulai yuk dari dimensinya dulu. Casing ini punya ukuran Mid Tower, jadi jelas ukurannya lumayan gede. Punya panjang di sekitar 398 mm, lebar 215 mm, dan tinggi di 430 mm. Kalau casing punya ukuran kayak gini, biasanya kalau soal airflow itu udah cakep banget. Hal itu didukung oleh bagian depan casing ini yang udah punya desain mesh. Desain depannya ini punya kesan yang sederhana aja ya, dibuat rounded gitu, bukan yang tajam. Jadi ngasih gambaran yang kalem, tidak tegas. Di bawahnya ada logo Phenom RX, sedangkan untuk I/O front panelnya ada di bagian atas samping sob. Kelengkapannya sih standar aja, di antaranya ada tombol power, tombol LED atau restart, terserah kamu mau pakai untuk apa, tapi by default ini tombol LED. Lalu ada combo jack audio, USB 2.0, dan USB 3.0. Buat dust filter juga kita dikasih di bagian atas satu, dan di bagian bawah PSU ada satu. Untuk di depan belum ada dust filternya ya teman-teman. Bagian belakangnya ini standar aja sih. Kalau dilihat dari belakang gini, casing ini makin kelihatan tingginya. Pada jumlah PCIe slot itu ada 5 buah slot, dengan sistem patah permanen tentunya. Buat buka side panel tempered glass-nya ini screwless ya, alias tanpa baut. Tapi kalau buat sisi satunya itu masih pakai 2 baut konvensional. Ngebukanya gampang kok, effortless. Ketebalan kacanya sendiri biasa aja sih sob, bukan yang tebel, bukan juga yang tipis. Nah, buat kamu yang mau lepas pasang fan bagian depan, itu perlu tarik bagian bawah ini ya. Masukin aja tangan kamu ke lubang yang ada di sini. Lalu tarik, nanti bagian depan casingnya akan terlepas. Seperti yang kalian lihat di sini, Phenom RX Rio itu kasih kita free 3 buah fan ARGB sob. Mantep kan? Gak usah beli lagi untuk urusan intake. Tapi sayangnya, kabel dari fan ini tidak umum ya teman-teman. Dia ini powernya pakai Molex. Walaupun Molex, dia tetap bisa ganti-ganti warnanya kok dengan cara pencet tombol LED yang ada di sebelah tombol power. Bagian dalam casing ini terlihat luas banget ya, kesannya kayak casing ATX. Menandakan kalau dukungan pada casing ini emang udah bagus punya. Buat penempatan lubang kabelnya juga udah pas kok. Lanjut, kita bahas dukungannya yuk. Phenom RX Rio ini tentunya mendukung MOBO hingga MATX ya. Buat yang 4 slot RAM, tentu aja bisa masuk. Tinggi CPU cooler itu maksimalnya ada di 165 mm, termasuk yang cukup tinggi. Sedangkan untuk VGA, panjang maksimalnya ada di 340 mm. Semua VGA 3 fan bakalan masuk nih sob. Buat fan casing sendiri bisa muat total 9 buah fan. 3 di depan, 2 di atas, dan 1 di belakang. Dukungan I/O water cooling bisa 240 mm di bagian atas maupun depan. Untuk yang versi 360 mm belum bisa ya. Sedangkan untuk dukungan storage nih lumayan banyak sob. Buat HDD 3,5 inch itu bisa 2 buah ditaruh di bagian bracket dekat PSU. Sedangkan untuk SSD 2,5 inch itu maksimal 3 buah. 1 ditaruh di bracket yang ini, 2 lagi dibaut di bagian samping motherboard. Jadi, buat kamu yang masih atau berencana pakai SSD SATA 2,5 inch banyak, casing ini menyediakan 3 sekaligus. Mantap! Untuk ruang kabel manajemen udah jaminan bagus sih seharusnya ya, karena casing Mid Tower gini punya kelebihan di ukuran yang besar. Jadi, buat ruang kabel manajemennya udah pasti aman. Termasuk lubang-lubang kabel tisnya yang udah cukup aja sih kategorinya. Baiklah, seperti biasanya saya akan rakit di casing ini. Lalu saya akan bagikan juga pengalaman rakit di casing Phenom RX Rio ini, dan saya akan sebutkan hal-hal yang saya sukai maupun kurang saya sukai pada casing ini.
Oke, selesai sudah dirakit. So far pengalaman rakitnya sih enak aja ya. Kayak bener-bener aman aja sob. Soalnya ukuran casing ini emang lega hitungannya. Jadi mau masukin komponen ini dan juga itu masih muat-muat aja. Soal menyoal kabel juga tidak dipersulit. Masukin kabel ke sana kemari masih bisa dilakukan dengan baik tanpa tekuk-tekuk. Ya sekali lagi sih ya, karena ukurannya yang besar, jadi ngatur kabel di casing ini menurut saya easy aja. Tinggal ikutin aja lubang kabel tisnya. Baiklah sob, sebelum saya sebut hal yang saya sukai dari casing ini, saya bakal spill dulu nih harganya si Phenomerex Rio ini. Casing MATX Mid Tower ini punya harga di sekitar 480 ribuan, belum termasuk voucher. Mungkin kalau dengan voucher bisa kali ya 400 ribu mah. Harga yang menurut saya masih masuk akal untuk apa yang diberikan oleh casing ini. Beberapa hal yang saya sukai dari casing ini tentu aja airflow. Semakin besar ruangannya, maka airflow juga bisa semakin bagus. Ditambah, desain casing ini juga udah mesh. Lalu dukungan casing ini juga seperti yang saya sebut, ini benar-benar casing yang aman banget. Hampir semua komponen bisa masuk ke casing ini, kecuali radiator 360 ya, belum bisa. Lalu ada dukungan storage juga yang cukup banyak. Karena jarang aja sih casing di harga segini yang kasih dukungan tempat storage yang banyak. Sisanya seperti build quality dan desain menurut saya standar aja sih. Nah, buat hal yang kurang saya sukai dari casing ini sih sedikit aja ya. Paling ada pada bagian fan ARGB-nya yang nggak umum. Maksudnya kabelnya itu ya cuma Molex. Emang udah jadi kebiasaan Phenomerex sih kasih kita fan model kayak gini. Yang jadi PR nantinya kalau kita mau kasih tambah fan ARGB di bagian atas dan belakang. Itu gak bisa connect dengan yang di depan. Karena gak ada kabel ARGB 3 pinnya sob. Dia cuma molek aja. Solusinya sih ya antara ganti fan depan ini dengan yang ARGB umum atau kamu pisah. Yang depan itu atur lewat tombol LED yang ada di casingnya. Kalau yang di bagian atas dan juga belakang itu diatur lewat controller ARGB atau software yang ada di motherboard kalian. Sama satu lagi sih paling, warnanya cuma tersedia hitam aja ya. Untuk saat ini, warna putih tidak tersedia. Kesimpulannya, casing ini menurut saya cari aman aja sih ya. Mulai dari luar sampai dalam casing ini, semuanya benar-benar ada di kategori aman. Aman dalam artian apa sih? Aman maksud saya di sini adalah udah lebih dari cukup bagi sebagian besar orang yang mau rakit PC. Karena mulai dari airflow yang bagus, dukungan yang lega, dan harga yang masih tergolong terjangkau. Jadi kebanyakan kerehore bisa merasakan casing yang aman seperti ini. Untuk yang berminat, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi ya. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di-like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang Phenomerex Rio ini. Rio bukan teh ya, tapi casing.